Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini Bapak Ibu, saya akan membawakan satu materi tentang cacar monyet. Kali ini kan cacar monyet ini agak meningkat kasusnya, terutama di Jakarta. Nah, kali ini saya ingin memberikan tentang pengetahuan tentang seputaran cacar monyet ini supaya kita bisa mencegah, karena mencegah itu lebih bagus daripada mengobati. Sebelum memulai penjelasannya, seperti biasa, saya minta terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Anda Bapak Ibu yang mungkin baru saja pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-temannya, kepada sahabatnya, atau kepada tetangganya. Mana tahu mereka juga membutuhkan materi ini. Yuk kita mulai pembahasannya. Ya Bapak Ibu semuanya, kalau kita googling ya sekarang ini kasusnya tentang cacar monyet ini sedang hangat di pemberitaan ya, terutama di Jakarta. Ini ya, ada cacar monyet di Jakarta 20 kasus, semua tertular dari kontak seksual, wow, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan kewaspadaan kita bersama, terutama yang di daerah. Jangan sampai juga kita bisa terpapar tapi nggak tahu. Nah, itu yang paling susah. Nah, untuk itu kita harus mengenali apa sih cacar monyet dan bagaimana cara mencegahnya. Nah, berita heboh ini ya, terutama di Jakarta, menurut Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Kemenkes pada konferensi pers tanggal 26 Oktober 2023, kasus konfirmasi cacar monyet di Indonesia hingga tanggal tersebut terdeteksi sebanyak 14 kasus tanggal 26 Oktober, sedangkan tadi pemberitaannya itu sampai 6 November itu 28 kasus, artinya semakin banyak. Penyebaran dari cacar monyet ini sangat cepat. Nah, untuk itu bagaimana cara kita untuk mencegahnya? Tentu di kalangan tertentu ya, di kalangan orang-orang tertentu itu ada yang mengatakan cacar monyet itu secara apa sih sebenarnya? Apa bedanya dengan cacar yang lain? Nah, untuk itu adalah tugas kita bagaimana cara mengenali, bagaimana cara mencegah dan juga cara mengobatinya agar kita terhindar cacar monyet ini. Bapak Ibu semua, sebenarnya cacar ini kalau kata kedokterannya adalah smallpox. Nah, sebenarnya cacar ini ada 3 jenis. Ada yang namanya cacar air, yaitu sering disebut dengan chickenpox atau varicella zoster. Sebenarnya cacar air inilah yang paling sering kita dapatkan dalam sehari-hari ya. Misalnya ada orang yang kena cacar, ada misalnya anak yang kena cacar, yang paling sering adalah cacar air ini. Yang kedua adalah cacar api yang disebut dengan herpes zoster. Ini bisa komplikasi atau kelanjutan dari cacar air. Dan yang ketiga adalah cacar monyet atau monkeypox ya. Jadi 3 jenis cacar, yaitu cacar air, cacar api, dan juga cacar monyet. Nah, sekarang kita bicara khusus tentang cacar monyet. Cacar monyet ini merupakan infeksi dari virus orthopox virus, hampir sama seperti virus-virus penyebab cacar air lainnya ya. Nah, untuk cacar monyet adalah virus orthopox virus. Sejarahnya pada tahun 1958 pertama kali ditemukan pada hewan monyet, makanya dia sering disebut dengan cacar monyet. Nah, pada tahun 1970 kasus pertama pada manusia itu ditemukan di Afrika. Nah, itu di Afrika. Tahun 2003 baru muncul di luar Afrika, yaitu di Amerika. Sebenarnya Bapak Ibu semua, penyakit dari cacar monyet ini merupakan penyakit yang bisa sembuh sendiri atau sering disebut dengan self-limiting disease kurang lebih 2-4 minggu. Sedikit kasus serius, yaitu kurang lebih 1-10% ini berkomplikasi. Apa komplikasinya? Nanti akan saya paparkan. Kebanyakan kasus dari cacar monyet ini justru anak di bawah usia 15 tahun, karena memang anak-anak itu sistem imunnya masih belum sempurna. Nah, bagaimana penularan cacar monyet ini? Dibagi 2. Yang pertama adalah dari hewan ke manusia. Ini yang paling sering. Dan yang kedua adalah dari manusia ke manusia. Penularan dari hewan ke manusia tentu melalui yang namanya cairan tubuh binatang atau daging yang tidak dimasak dengan baik. Tentu cairan dari tubuh binatang yang terinfeksi dari cacar tersebut. Nah, yang kedua adalah dari manusia ke manusia. Nah, ini biasanya membutuhkan waktu yang lama dan kontaknya yang cukup intens. Maka biasanya yang dari manusia ke manusia itu relatif lebih lama dibandingkan dari hewan. Bisa
dari manusia ke manusia melalui kontak dekat dengan sekresi saluran pernapasan yang terinfeksi atau droplet, misalnya orang bersin atau misalnya orang batuk, itu bisa menularkan dari cacar monyet ini, atau dari luka pada kulit penderita atau objek yang telah terkontaminasi dari cairan tubuh penderita. Maka ada penelitian atau pemberitaan yang mengatakan bahwa cacar monyet ini itu sangat tinggi risikonya pada orang yang sesama jenis. Nah, tentunya karena kontak dari kulit ke kulit tadi ya. Jadi ini merupakan cara penularan dari cacar monyet ini. Nah, bagaimana dengan gejala dari cacar monyet ini? Gejalanya itu merupakan namanya periode inkubasi. Inkubasi artinya mulai daripada si virus masuk atau si kuman masuk sampai dengan menimbulkan gejala pada awal. Nah, biasanya butuh waktu 6-16 hari. Gejalanya atau gejala itu merupakan gejala, ada gejala sistemik atau gejala yang bisa muncul di seluruh tubuh, ada gejala lokal. Gejala lokal itulah tentu gejala yang tumbuh atau terlihat pada kulit. Gejala sistemiknya yaitu ada kemerahan atau ras ya, paling sering ya, ada demam, ada gejala pernapasan, misalnya nyeri telan, ada juga batuk, ada limfadenopati atau pembesaran kelenjar, ada juga berkeringat, nyeri tenggorok, panas dingin, nyeri kepala, mual, dan muntah. Ini merupakan gejala-gejala yang tidak spesifik atau gejala sistemik pada cacar monyet ini. Bapak Ibu semuanya, yang namanya setelah dia inkubasi maka akan ada yang namanya periode infeksi. Periode infeksi ini bagi dua ya. Yang pertama periode invasi selama 5 hari dan yang kedua periode erupsi kulit atau 1-10 hari setelah demamnya muncul, setelah gejala sistemiknya muncul. Periode invasi ini biasanya ditandai dengan demam yang tinggi ya, bisa 38-40 derajat Celcius, disertai dengan sakit kepala yang berat, batuk, nyeri punggung, nyeri otot, dan nafsu makannya sangat menurun, dan disertai dengan pembengkakan nodus limfa atau limfadenopati 2-3 hari setelah demamnya muncul. Sedangkan periode munculnya gejala pada kulit atau sering disebut dengan erupsi kulit, biasanya ruam itu dari wajah menyebar ke badan. Dari wajah menyebar ke badan, yaitu ke tangan dan kaki, dari badan, kepala, kelamin, kelopak kepala. Ruam ini nantinya akan berevolusi menjadi lepuhan berisi cairan menjadi kerak, yaitu kurang lebih 2-4 minggu. Kita lihat pada gambar ya, ini adalah pembengkakan ya pada lehernya, yaitu namanya limfadenopati ya, pembesaran yang namanya kelenjar getah bening. Lesi kulit atau gejala-gejala yang bisa dilihat pada kulit seseorang yang terinfeksi cacar monyet, yaitu biasanya dari wajah menyebar sentrifugal, menyebar keluar. Lesinya bisa kita lihat pada wajahnya, pada tangannya, pada kaki, dan juga di badan. Biasanya lesi ini akan memberat, kesannya berat apabila ada muncul di dalam mulut. Kenapa demikian? Karena ini mengakibatkan yang namanya nyeri saat makan, sehingga orang itu akan menolak untuk makan. Bapak Ibu semuanya, sebagian besar cacar monyet ini self-limiting disease, artinya bisa sembuh sendiri, artinya tidak berat kejadiannya. Tetapi ada sebagian kecil 1-10% itu ada komplikasi serius. Komplikasi serius ini yang akan mengakibatkan namanya kejadian macam-macam, bahkan mungkin kematian. Apa itu? Yaitu pneumonia, yaitu infeksi pada paru-paru, ada radang otak, ada dehidrasi karena mual dan muntah, dan juga ada infeksi pada mata. Jadi ini merupakan komplikasi yang serius pada cacar monyet ini. Nah, mungkin teman-teman semua berpikir apa sih beda antara cacar monyet dan cacar air? Nah, biasanya sih dari bentuk gejalanya tadi sudah jelas ya. Kalau yang cacar air itu seperti pelenting-pelenting berisi cairan, sedangkan kalau yang cacar monyet ini lebih parah ya, lebih ada isinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penularan cacar monyet ini dominannya dari hewan ke manusia. Walaupun sebenarnya dari manusia ke manusia juga cukup sering, tapi dominannya dari hewan ke manusia. Sedangkan cacar air itu biasanya dari manusia ke manusia.
sekarang Bapak Ibu semua, bagaimana sih terapi atau pengobatan dalam cacar monyet ini? Sebenarnya pengobatannya itu lebih pada pengobatan simptomatik, pengobatan suportif. Misalnya pemberian turun panas jika orangnya panas, pemberian yang namanya obat anti mual, pemberian nutrisi, pemberian cairan, itu yang utama. Terapi spesifik sangat jarang diberikan ya, terapi-terapi berupa yang namanya antivirus seperti Cidofovir ya. Ini bisa sangat sulit ditemukan walaupun bisa didapatkan. Nah, bagaimana cara kita untuk pencegahan yang namanya cacar monyet ini? Yang terutama adalah pencegahan dari infeksi dari hewan ke manusia. Misalnya kita jaga supaya lingkungan kita, supaya rumah kita terbebas dari tikus primata atau dagingnya terutama darah yang kena. Pencegahan manusia terinfeksi ke manusia lain. Tentu jika ada yang terkena maka kita harus jaga kebersihan, misalnya cuci tangan, cuci area yang mungkin terinfeksi, misalnya meja, linen, dan lain sebagainya gitu ya. Pakai masker, sarung tangan, tentu juga pada orang-orang yang kontak itu diminimalkan. Kemudian ada pencegahan yang berikutnya adalah pencegahan pemberian lewat vaksin variola. Ini bisa untuk mencegah kita terkena cacar monyet ini. Nah, demikian Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang sekilas cacar monyet ini. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat Bapak Ibu semuanya. Dadah.